Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint pembelajaran tentang pajak pertambahan nilai dengan dosen pembimbing Bapak Azhari, guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah PPN dan PPNBM. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fidela Rania Sawiti dengan NIM 200211262 dari jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas 10 poin tentang pajak pertambahan nilai, di mana 10 poin tersebut adalah subjek PPN, pengukuhan PKP, objek PPN, pengertian penyerahan, tarif dan dasar pengenaan pajak, faktur pajak, mekanisme kredit pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, fasilitas PPN, dan yang terakhir, cara perhitungan PPN. Baiklah, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah subjek PPN. Subjek PPN itu ada dua, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Pengusaha kena pajak artinya orang pribadi atau seorang pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau PKP, melakukan ekspor BKP baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta melakukan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Nah, pengusaha yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut wajib melakukan 4 hal. Yang pertama, pengusaha harus melaporkan usaha yang dia jalani, serta harus mengukuhkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu yang kedua, pengusaha harus memungut pajak yang terhutang. Lalu yang ketiga, pengusaha harus menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang atau PPNBM. Lalu yang keempat, pengusaha tersebut harus melaporkan perhitungan pajak. Lalu ada poin yang kedua, yaitu pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Pertama, ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Surat ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai bukti bahwa bisnis Anda sudah dikenakan pajak. Nah, apabila seorang pengusaha ingin mengajukan atau pengukuhan PKP, maka pengusaha tersebut harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, pengusaha harus memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar. Lalu yang kedua, pengusaha harus melewati proses survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. Lalu syarat yang ketiga, pengusaha harus melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Setelah terpenuhi 3 persyaratan tersebut, maka PKP akan mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, di mana NPWP tersebut menjadi nomor identitas PKP saat ingin menyetorkan pajak yang terhutang. Adapun fungsi dari pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, untuk melakukan pemungutan PPN dan PPNBM yang terhutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terhutang. Lalu fungsi yang ketiga, melaporkan PPN dan PPNBM yang masih terhutang. Lanjut pada poin yang ketiga, ada objek PPN. Objek PPN ini ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
Lalu adanya impor BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu adanya kegiatan pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ada kegiatan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ada ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu ada kegiatan ekspor BKP yang tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu objek yang terakhir, adanya kegiatan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Masuk kepada poin yang keempat, yaitu pengertian penyerahan BKP. Sebelumnya itu, pengertian penyerahan adalah suatu kegiatan pemberian atau mengasihkan barang yang kita miliki kepada orang lain. Nah, adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, yang pertama, adanya penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Jika barang sudah diterima di tangan orang lain, maka hak atas barang tersebut sudah berpindah juga. Lalu, ada pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Lalu ada juga penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Adapun pengertian lain, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Lalu ada juga BKP merupakan persediaan atau aktiva yang ada menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu ada juga penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau juga penyerahan BKP antar cabang. Lalu adapun pengertiannya, penyerahan BKP secara konsinyasi atau adanya kerjasama antara satu dengan lainnya. Ada juga pengertian dari barang tidak kena pajak, yaitu istilah bagi barang-barang tertentu yang dalam penyerahannya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Barang tidak kena pajak ini mengacu pada barang-barang yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Poin yang kelima, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Tarif PPN sebesar 11% diterapkan atas penyerahan-penyerahan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, kegiatan impor BKP, kegiatan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Adapun Undang-Undang PPN juga mengatur penyerahan yang dikenakan tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan atas penyerahan sebagai berikut. Yang pertama ada ekspor BKP berwujud, ada ekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% tersebut tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP terbagi atas 5, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain-lain. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak,
yang tidak termasuk PPN dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu yang kedua ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak nilai berupa uang yang dibayarkan oleh penerima jasa. Lalu ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Lalu ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta yang seharusnya diminta oleh eksportir. Lalu yang terakhir ada nilai lain, adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Lalu nilai lain ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri, baik BKP maupun JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Lalu yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma, baik itu BKP maupun JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Lalu yang ketiga, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang keempat, untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Lalu yang kelima, untuk BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Selanjutnya, poin yang keenam tentang faktur pajak. Apa sih faktur pajak itu? Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang sudah melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya, ketika pengusaha kena pajak menyerahkan suatu barang atau jasa kena pajak, maka pengusaha tersebut harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti ia telah memungut pajak dari konsumen yang telah memberi barang atau jasa kena pajak tersebut dengan waktu kurang lebih 3 bulan setelah terjadinya transaksi antara penyerahan BKP kepada konsumen. Jenis faktur pajak ada 6. Yang pertama ada faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak cacat, yang terakhir faktur pajak batal. Nah, apa sih sanksi bagi pengusaha kena pajak jika terlambat atau tidak membuat faktur pajak? Pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau melebihi waktu 3 bulan atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP yang digunakan saat penyerahan BKP. Next, poin yang ketujuh yaitu mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran. Pertama, ada pajak masukan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam suatu masa pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka selisih di antara dua itu merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak, atau dengan kata lain, pajak tersebut masih terhutang oleh PKP. Dan pajak yang terhutang tersebut secepatnya harus disetor. Namun, apabila dalam suatu masa pajak masukannya itu lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran,
maka kelebihannya itu tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya untuk meringankan pajak masukan jika melakukan penyerahan BKP lagi. Lalu ada pajak keluaran atau PK. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pemberitahuan SPT, masa PPN. Ketika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, maka sisa dari pajak masukan yang tersisa tersebut harus disetor dan PPN masih terhutang. Next, poin yang ke-8 adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Pertama, saya akan membahas pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari pengusaha kena pajak untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 PMK 74 ini sebesar 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP. Syarat pajak masukan dapat dikreditkan antara lain tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran disebut dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Artinya bahwa pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tersebut tidak dapat menjadi pengurang pajak keluaran. Nah, berikut kondisi faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan antara lain: jika perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, sehingga kegiatan tersebut tidak sah, maka pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan karena PKP-nya pengusaha tersebut belum mengukuhkan diri sebagai PKP. Lalu yang kedua, jika perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka pajak masukan yang didapat itu juga tidak dapat dikreditkan. Lalu yang ketiga, apabila pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, maka pajak masukan itu juga tidak dapat dikreditkan. Next, poin yang ke-9 adalah fasilitas PPN. Pertama, ada definisi fasilitas PPN. Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk memacu beberapa sektor ekonomi potensial. Yang kedua, untuk mendorong perkembangan usaha. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang keempat, untuk mendukung pertahanan nasional. Serta yang kelima, untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional. Adapun jenis-jenis fasilitas PPN yaitu 1. Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Lalu yang kedua, fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Yang ketiga, fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Lalu yang keempat, fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. 4 fasilitas PPN ini diterapkan dengan mekanisme pelaksanaan yang masing-masing berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula.
Poin yang ke-10 yaitu perhitungan PPN. Untuk rumus perhitungan PPN, tarif pajak pertambahan nilai sudah naik menjadi 11% mulai dari 1 April 2022. Maka dari itu, rumus dalam perhitungan PPN adalah tarif PPN berapa persen ditetapkannya dikali DPP atau dasar pengenaan pajak yang digunakan. Untuk contoh yang pertama, seorang pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 15 juta rupiah. Maka pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah 11% yang merupakan tarif PPN dikali dengan harga jualnya 15 juta rupiah, didapatkanlah hasil 1.650.000 rupiah pajak yang terhutang oleh pengusaha kena pajak tersebut. Adapun contoh soal yang kedua, seseorang mengimpor barang kena pajak tertentu yang dikenai tarif 10% dengan harga beli $101, ongkos kirim $30 dengan kurs $1 sebesar Rp14.000. Maka pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukainya adalah: pertama, kita harus mencari nilai pabeannya dulu. Rumus nilai pabean adalah jumlah FOB ditambah ongkos kirim ditambah asuransi, di mana FOB itu harga barang sebesar $101 ditambah ongkos kirim $30 ditambah asuransi yang didapat dari harga barang ditambah ongkos kirim $131 dikali 0,5%. Didapatkanlah $0,66. Dihasilkan mendapat $131,66. Lalu dikonversikan ke dalam rupiah dikali 14.000, hasilnya 1.843.240 rupiah. Setelah itu kita mencari harga bea masuknya dengan rumus 7,5% dikali nilai pabean 1.843.240 rupiah. Didapatkanlah hasil 138.243 rupiah bea masuknya. Next, kita harus mencari nilai impor, di mana rumus nilai impor ini adalah nilai pabean ditambah bea masuk, di mana 1.843.240 ditambah 138.243 mendapatkan hasil 1.981.483 rupiah. Maka PPN terhutang yaitu tarif pajaknya 10% dikali dengan nilai impor 1.981.483 rupiah mendapatkan hasil 198.148 rupiah yang dibulatkan menjadi 198.000 rupiah. Maka PPN yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 198.000 rupiah dari seseorang yang mengimpor barang kena pajak tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.